Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar 2 TPB 18 yang beranggotakan saya, Nanda Zakia Zahra dengan NIM 121410089. Ada Ilham Anugrah Anam Pratama dengan NIM 121410055. Ada Meidita Dewi Anggraini dengan NIM 121410059. Ada Silvira Putri Cahyani Sukma dengan NIM 121410074. Kemudian ada Anggun Aura dengan NIM 121410056. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan dan membuat sebuah alat percobaan RBL kami yang berjudul Penerapan Kereta Maglev pada Motor Listrik Sederhana. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan motor listrik sederhana itu? Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silinder di bawah kumparan. Motor listrik sederhana ini merupakan penerapan dari gaya Lorentz loh teman-teman. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang disebabkan oleh muatan listrik atau arus listrik yang bergerak dalam medan magnet. Kereta maglev juga menggunakan prinsip dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L. Dengan rumus B, μ0 dikali I per 2pi dikali dengan A. F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat, A adalah jarak titik ke kawat, dan μ0 bernilai 4V dikali 10 pangkat negatif 7. Cara menentukan arah dari gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa arah dari arus diwakilkan oleh ibu jari, medan magnet diwakilkan oleh jari telunjuk, dan arah dari gaya Lorentz diwakilkan oleh jari tengah. Masing-masing dari komponen tersebut yaitu B, I, dan F. Ketiganya saling tegak lurus. Alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kereta maglev pada motor listrik sederhana ini adalah sebagai berikut. Ada kawat tembaga berukuran panjang 20 cm dan berdiameter 1,5 mm. Kemudian ada baterai dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian ada magnet koin ukuran 1 cm. Dan yang terakhir ada spidol. Prosedur percobaan penerapan kereta maglev pada motor listrik sederhana. Pertama, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Buatlah lintasan kereta dengan melilitkan kawat tembaga ke spidol. Usahakan membuat lilitan dengan rapi dan rapat. Buatlah lilitan dengan panjang setidaknya 20 cm. 3. Setelah menjadi lilitan kawat tembaga yang panjang atau kumparan, pisahkan kumparan tadi dari spidol. Selanjutnya, kami mencoba memvariasikan dengan menggunakan 1 buah, 2 buah, dan 3 buah magnet di setiap sisi. Pada tiap kutub baterai positif maupun negatif, tempelkan 1 buah, 2 buah, lalu ketiga buah magnet koin. Untuk kutub positif baterai, ditempelkan dengan kutub utara. Begitu juga dengan kutub negatif baterai. Selanjutnya, taruh baterai yang sudah ditempel magnet di pusat kumparan kawat. Baterai akan bergerak di dalam lilitan kabel. Nah, jika baterai tidak bergerak, maka tukar posisi baterai. Wah, ternyata kereta maglev itu memiliki keunikan loh. Apa sih keunikan dari kereta maglev itu? Keunikan utama dari kereta maglev adalah kemampuannya yang bisa melayang sekitar 10 mm di atas rel magnet, serta memiliki kecepatan yang fantastis mencapai 600 kpj. Di samping itu, kereta maglev juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan atau kelebihan kereta maglev, pertama adalah perawatan kereta maglev itu dapat dikatakan lebih murah dibandingkan dengan kereta pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada kereta umum menggunakan roda, dan roda ini harus diperbaiki atau diganti pada suatu waktu tertentu. Lain halnya dengan kereta maglev ini tidak menggunakan roda sehingga lebih hemat biayanya. Kedua, tidak adanya gaya resistansi akibat gesekan. Hanya saja, resistansi udara dan hambatan elektromagnetik itu masih ada. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Ketiga, sistem kerja kereta maglev itu berjalan sesuai dengan perintah dari komputer yang telah diprogram. Sedangkan pada kereta umum, manusia yang mengontrol kereta itu sendiri. Dan yang terakhir, kereta maglev ini adalah ramah lingkungan karena menggunakan sumber pembangkit tenaga listrik sehingga tidak melakukan pembakaran bahan bakar seperti pada kereta umum. Tapi di balik itu semua, kereta maglev juga memiliki kelemahan. Pertama, sumber utama kebisingan kereta maglev itu berasal dari gesekan udara. Namun, karena kecepatannya yang luar biasa, suara yang ditimbulkan kereta maglev hampir sama dengan pesawat jet, sehingga lebih bising dan mengganggu. Kedua, mahalnya biaya investasi, terutama dalam pembangunan infrastrukturnya.
Cara kerja dari rekayasa kereta magnet ini menggunakan prinsip gaya Lorentz. Benda konduktor yang dimaksud dalam gaya Lorentz yang telah dijelaskan adalah lilitan kawat tembaga, baterai dengan sebagai sumber arus listrik dan medan listrik, magnet koin sebagai sumber medan magnet, selanjutnya ada spidol yang digunakan sebagai tempat untuk melilitkan kawat. Medan magnet dipakai untuk menolak atau meniadakan gaya tarik gravitasi, sehingga baterai dapat melayang untuk mengurai gaya gesek saat melaju di lintasan. Ada juga gaya tolak menolak dari magnet berkutub sama, agar bisa menggerakkan baterai sepanjang lintasan. Jadi, kutub utara magnet ditempelkan ke kutub positif dan negatif baterai. Kutub utara yang sama itu akan menggerakkan baterai, maka dari itu, magnet koin dapat dikatakan sebagai pendorong untuk baterai melaju. Nah, itu dia teman-teman penjelasan video dari penerapan kereta maglev pada motor listrik sederhana. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan dari video ini, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.